para ibu rumah tangga di Kota Bandar Lampung bersama komunitas Ayo Menanam Indonesia kompak memanfaatkan lahan pekarangan menjadi kebun hijau yang produktif. Kini kebun tersebut menjadi tempat edukasi bagi anak-anak maupun pelajar untuk mengenal budidaya tanaman. Halo semua, kita berada di mana ya? Kita ada di komunitas Ayo Menanam Indonesia atau disebut juga dengan KAMI. Ikutin keseruan kami ya. Insomnia won't keep me up, and when morning comes I'm almost out of steam. I hold on to all my vices while my head is in a crisis. I hurt my feet and dot my T's, and I clean my room like twice a year. When I'm breaking down, I'm a sex machine in my dreams. Oh, please don't. Pertanian berkelanjutan bertumpu pada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi, yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mempertahankan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani, serta meningkatkan stabilitas dan kualitas kehidupan masyarakat. Secara hakiki, pertanian berkelanjutan dianggap penting karena untuk memenuhi kebutuhan makanan yang terus meningkat di tengah pertumbuhan penduduk yang cepat, serta untuk mengurangi dampak lingkungan yang negatif dari pertanian. Iya. Di sini kita lagi di kelompok wanita tani mandiri sejahtera. Yuk ikuti kami. I drive by Lincoln Avenue when I feel down just to look at you. I know that it's strange, and when the light comes shining through the sky, I felt it coursing through my veins. Dalam segi pemahaman, kebun kami ini sudah menerapkan apa yang dimaksud dalam sistem pertanian berkelanjutan yang baik. Terutama dalam pengolahannya, kebun kami ini semua sudah bersistem organik, mulai dari penerapan pupuk organik yang berasal dari daun kering dan air kolam lele yang dibuat secara mandiri. Mari kita lihat sistem pertanian berkelanjutan yang diterapkan oleh kebun kami. Ayo guys, kita kenalan ini. Ada ibu-ibu nih. Siapa dengan ibu siapa ini? Saya Ibu itu Bu Eti, ada Uti Muryani, ada Ibu Nurma. Sekarang nih, ibu-ibu lagi ngapain nih? Lagi nyamuk, lagi bayam Brazil. I clean my room like twice a year. When I'm breaking down, I'm a sex machine in my dreams. Dia tangan. Nah, di sini pengen tahu tuh apa sih kebun kami itu? Ayo Bu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai salah satu pengurus di kebun kami. Nah, kami ini di bawah namanya kelompok wanita tani mandiri sejahtera. Nah, kami ini di sini kegiatannya selain menanam, merawat tanaman, juga untuk memasarkan tanaman. Nah, jadi tanaman yang ada di sini kebetulan kami menanam ini, namanya bayam Brazil. Nah, ini juga banyak minatnya ya, bayam Brazil ini karena memang sangat baik untuk dikonsumsi. Kemudian ada juga tanaman cabai, kemudian ada juga itu rampai ya. Ini semua sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu di rumah ya. Sehari-hari. Sebelah sana ada daun kucai, daun kucai yang kecil. Ada juga daun bawang, daun seledri, dan itu juga sangat dibutuhkan ya, itu untuk masak sop ya, tumis. Di sana ada jagung. Jagung itu uji coba juga buat kami untuk belajar bagaimana menanam jagung cocok atau tidak di kebun ini. Boleh tahu nih Bu, kenapa Ibu mendirikan kelompok wanita tani ini? Motivasinya untuk apa?
latar belakangnya itu karena ada apa gitu. Jadi kebun kami ini didirikan oleh bapak-bapak yang kebetulan sibuk ya. Nah, jadi pengurus dari kebun kami ini rata-rata pegawai negeri. Nah, jadi kebun kami ini tidak ada yang merawat ya, karena butuh pengelola, dan alhamdulillah ibu-ibu di sini bergabung menjadi kelompok wanita kami yang kebetulan di sela-sela kesibukan di rumah masih bisa meluangkan waktunya ya, Bu Norma ya. Ya alhamdulillah sampai dengan hari ini ya kami masih berjalan. Koordinasi untuk setiap anggota itu melalui apa Bu biasanya supaya tetap kompak? Oh iya, kami punya grup ya, grup KWT Mandiri Sejahtera, grup WhatsApp. Nah, jadi disitulah kami punya rencana bisa didiskusikan. Misalnya hari ini ketemuan yuk gitu di kebun. Kita mau ngapain? Punya rencana misalnya nyemai atau menanam hari ini, menambah pupuk untuk tanaman. Jadi bisa di grup WhatsApp. Terus setiap minggunya juga ada kayak diskusi lahan. Ya. Ada kegiatan bareng gitu. Iya. Setiap ada Sabtu, karena memang Sabtu itu libur ya, anak sekolah libur, jadi agak lapang waktunya. Kalau untuk penggunaan pupuknya, itu Ya kalau selama ini ya kami masih menggunakan pupuk kandang ya, atau kohe ya, kotoran hewan. Jadi alhamdulillah sayur organik ya, memang masih pakai pupuk organik, pupuk kandang. Berarti tanpa menggunakan pestisida kimia Bu? Iya, betul. Alhamdulillah. Semua organik, sehat berarti. Iya. kan tadi katanya ibu bikin pupuk kompos tuh. Iya. Nah, kalau boleh tahu kami mau menengoknya dong. Tadi kita sudah tahu apa sih itu kebun kami. Sekarang tengok dong bagaimana cara pembuatan pupuk organiknya. Ayo Ibu. Ya, ini. Nah, ini pupuk organiknya ya. Biasanya kami akan mengumpulkan daun-daun kering. Ya, daun-daun kering ini kami campur dengan sampah rumah tangga, misalnya bekas kulit-kulit, bekas nasi, sisa-sisa makanan. Yang penting nggak ada plastik. Nah, jadi kita aduk, ditambah tanah biasanya. Ini belum sempurna jadi. Jadi yang memanfaatkan ini daun-daun kering, rumput-rumput yang kami ada. Buat pengaplikasiannya setelah pupuk ini jadi nih, itu bagaimana? Apa disemprotkan? Apa? Oh iya, kami tambahkan ke media tanah ya. Jadi di sini akan kita taburkan untuk menambah nutrisi lah ya buat tanaman. Kalau menunggu 3 bulan untuk pupuk yang mau diberikan ke tanaman itu, Ya, kami kekurangan dari itu biasanya kami beli ya. Kami masih beli karena memang untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Jadi beli media tanam yang memang sudah siap. oh ya, ini untuk ditanam langsung. Selain penggunaan pupuk organik, di kebun kita ini juga menggunakan pupuk air kolam yang berasal dari limbah ikan lele. Yuk kita lihat. Ya, ini ya contohnya pengelolaan dari limbah air kolam yang bisa dijadikan pupuk cair untuk tanaman yang ada di kebun kami. Ya, nah ini setelah jadi seperti ini bisa disiramkan ke tanaman. Dan ini pupuk ini alami ya, ini tidak memakai pestisida. Ini juga menjadikan salah satu solusi ya buat para petani yang bisa menekan cash ya untuk pengeluaran pupuk yang tentunya jadi kendala ya di petani agar tanamannya menjadi subur. Oke.
Air kolam ikan yang sudah berwarna hijau memiliki kandungan nitrogen dan fosfor yang baik untuk membantu pertumbuhan tanaman. Kandungan nitrogen pada air kolam ikan dapat merangsang pertumbuhan pada tanaman, khususnya pada bagian batang, cabang, dan daun. Banyaknya unsur hara tambahan yang ada akan memberikan tanaman tumbuh dengan optimal. Kan tadi kita sudah mengunjungi kebunnya. Nah, selain ada kebun hortikultura untuk pangan sehari-hari, di sini juga ada namanya tanaman hias. Mari kita tengok yuk. Nih, ada rekan saya. Halo. Kita lagi lihat-lihat mengenai tanaman hias apa yang ada di kebun kami ini. Selain tanaman seperti buah dan sayur, di sini juga ada tanaman hias dong. You ask me how I was, I'm fine. I lied. Oh, please don't ever leave. I said, please don't ever leave. Funny that I fall apart when I scream let her down with my car. I scream. Insomnia won't keep me up when morning comes. I'm almost out of sleep. Selain menggunakan pupuk organik, di sini juga menggunakan bahan-bahan alami. Yuk kita lihat, ada namanya bekas pembakaran kayu atau namanya disebut dengan arang. And I clean my room like twice. Sistem hidroponik adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi atau unsur hara, setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik walaupun tidak menggunakan media tanah. Insomnia won't keep me up when morning comes. I'm almost out of steam. I hold on to all my vices while my head is in a crisis. I hurt my feet and I dot my T's, and I clean my room like twice a year. When I'm breaking down, I'm a sex machine in my dreams. Oh, please don't ever leave. I said, please don't ever leave. Selain itu juga, salah satu teknik dalam pengendalian hama, kebun kami ini membuat ekstra pestisida alami berbahan dari campuran daun pepaya dengan sunlight yang dihaluskan, lalu diaplikasikan dengan cara penyemprotan di tanaman tersebut. Please don't ever leave. Maka, bisa dilihat sistem penerapan organik yang ada di kebun kami bermanfaat bagi kesehatan dan mempunyai daya jual yang tinggi. When I feel down just to look at you, I know that it's strange. When the light comes through my veins, I switch lanes. I don't listen to the voices in my head. I'm going Mach 1 on Route 9. And I clean my room for the second time this year. You asked me how I was, I'm fine. I lied.